Shalom, berjumpa lagi dengan saya Herold Malingkas. Kembali lagi saat ini saya akan berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Akan tetapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan bagimu Bapa di surga. Pada saat ini hamba-Mu lagi boleh Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Sebelum hamba-Mu akan memberitakan kebenaran-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu dengan salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang tersinar di hati kami semua. Bapa di surga, berkati setiap yang mendengar, supaya mereka juga dapat diberkati dan dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berterima kasih, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Lukas ya. Kitab Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-42. Jadi Lukas 22 ayat 42. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Puji Tuhan, satu ayat saja saya bacakan bagi kita semua. Di sini tentu saja merupakan perkataan Tuhan Yesus Kristus pada saat dimana Dia akan hendak ditangkap, ya. Pada saat itu Dia berada di Taman Getsemani, ya, Bukit Zaitun. Saya tidak akan berbicara atau menyampaikan mengenai kematian Yesus Kristus. Akan tetapi saya akan mengupas atau menjelaskan secara detail, ya, tentang perkataan di bagian B-nya, yaitu bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi yang menjadi topik pembicaraan kita, atau saya memberi judul khotbah pada saat ini adalah kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa dunia ini ya terjadi, atau dunia ini diciptakan, langit, bumi, dan segala isinya, alam semesta ini diciptakan itu karena kehendaknya. Jadi semuanya terjadi atas kehendaknya. Saya dan saudara dapat diselamatkan ya dari hukum dosa dan maut oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah merupakan juga kehendak Allah yang terjadi. Dan juga pergumulan yang saya dan saudara hadapi saat ini, ya, penderitaan yang saya dan saudara hadapi adalah merupakan juga satu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, bagaimana kita bisa dapat mewujudkan akan kehendak Allah itu, sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat Dia berada di Bukit Zaitun, ya, di Taman Getsemani, bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya memang di dalam kehidupan kita, ya, orang yang percaya, tentu saja memang doa yang akan saya dan saudara panjatkan, ya, atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dan kita berserah kepada Tuhan dengan doa kita, maka tentu saja kita harus mengakhirinya dengan bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan ini memang sangat luar biasa, ya, akan peristiwa ini apabila kita memang hidup berserah dan berpasrah kepada Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang berpasrah sepenuhnya kepada kehendak Bapa, sehingga Dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kehendak apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara pada saat ini? Tentu saja kehendak Allah ini, walaupun ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, langit, bumi, dan segala isinya dapat diciptakan oleh karena kehendaknya, tetapi Allah
tidak pernah memaksakan akan kehendak kita. Ya, ini yang luar biasa, saudara. Bahwa kita diberikan hak bebas. Allah menciptakan kita semua, Allah menciptakan manusia, ya, tidak bersifat otomatik, ya, atau diatur dengan satu kontrol yang langsung, melainkan Allah menciptakan saya dan saudara memang atas kehendak Allah, akan tetapi Allah tidak pernah memaksakan akan kehendak kita. Ya, Allah memberikan kehendak bebas bagi saya dan saudara. Ya, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, apakah kita memihak dengan Allah atau kita melawan akan Allah. Ya, kita akan memilih apakah kita akan berbuat baik atau berbuat yang buruk. Ya, itulah kehendak bebas yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan bahwa ya, di dalam firman Tuhan bahwa dunia ini dapat diciptakan atas kehendaknya. Wahyu 4 ayat yang ke-11, ya. Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segala sesuatu oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu boleh ada atau terjadi. Jadi itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan bahwa kehendak Allah yang terjadi atas dunia ini. Bahkan di dalam Mazmur 135 ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Itu terjadi atas kehendak Allah. Termasuk nyawa, nafas hidup saya dan saudara ada dalam kehendak Allah. Jadi saya kembali lagi bahwa kehendak Allah ini akan terjadi apabila kita melakukannya. Ya. Jadi artinya tanpa kita melaksanakan akan kehendak Allah, maka tidak ada apa-apa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, itu lebih dijelaskan lagi apa yang disebut, maksud saya lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Di sana disebutkan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi tanpa kita melaksanakan, tanpa kita melakukan akan kehendak daripada Bapa di surga, maka tidak ada satupun yang terjadi. Ya. Oleh sebab itu kan di Wahyu 4 ayat yang ke-11 bahwa ya, oleh karena kehendaknya maka semuanya itu boleh jadi. Ya. Lebih perjelas lagi kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya, walaupun dunia ini sedang lenyap oleh segala keinginannya, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi artinya kehidupan, keselamatan akan terjadi, akan menjadi bagian saudara-saudara apabila kita melakukan akan kehendak Allah itu sendiri. Jadi tanpa kita melaksanakan akan kehendak Tuhan, maka ya, kita pasti tidak akan memperoleh keselamatan. Kita tidak akan memperoleh kemenangan, walaupun memang kita sudah Allah sudah menjamin akan keselamatan, saudara. Allah sudah menyiapkan semuanya itu. Tetapi kalau kita tidak berusaha, ya, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa di Matius pasal 7 ayat yang ke-7 bahwa mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan diberi, setiap orang yang akan mencari akan mendapatkan, setiap orang yang mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan baginya, kata firman Tuhan. Jadi artinya ada tindakan, ya, ada action, ya, ada upaya dan tindakan konkret yang harus saya dan saudara lakukan, sehingga kehendak Allah itu akan terjadi dan menjadi bagian bagi saya dan saudara, terutama keselamatan kehidupan, keselamatan jiwa, ya, dan juga tentu saja pada saat-saat ini kita memerlukan akan kedaulatan Allah, kehendak Allah dalam kehidupan saudara, supaya kita tetap setia, ya, kita tetap bertekun di dalam Tuhan, ya.
kita tetap menjalankan akan perintah Tuhan, yaitu kita harus bekerja selagi hari masih siang, yaitu kita melaksanakan ya panggilan Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, kita bekerja di ladang Tuhan, yaitu kita menyampaikan, menyebarkan, memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Yaitu akan menjadi bagian kehendak Allah yang akan terrealisasi di dalam kehidupan saudara-saudara. Dan juga tentu saja di balik itu kita harus berani untuk memikul salib, ya, karena itu adalah bagian tugas tanggung jawab saudara-saudara. Itu adalah bagian perbuatan atau pelaksanaan konkret untuk menggenapi akan kehendak Allah di dalam kehidupan saudara-saudara. Jadi itu yang dimaksud. Dan firman Tuhan katakan juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti akan kehendak Allah. Jadi artinya kita terus bergerak, kita harus menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Talenta, pengetahuan, bijaksana, hikmat, kreativitas, dan itu akan kita pergunakan juga untuk menggenapi akan kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Ya, kita harus bijaksana, kata firman Tuhan. Jangan kita menjadi bodoh, melainkan kita harus mengerti apa kehendak Allah. Ya, kehendak Allah adalah Allah menginginkan saudara-saudara tetap percaya yang sungguh kepada Dia. Tetap percaya yang sungguh. Kita tetap terus memberitakan firman Tuhan, bekerja. Kita terus bertekun di dalam iman. Dan kemudian kita berani untuk memikul salib. Karena itu adalah bagian dari keselamatan, bagian dari kehidupan. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang tidak memikul salib dan mengikut aku, dia tidak berlayak kepadaku. Artinya penderitaan kehidupan, ya, proses kehidupan, ya, itu adalah merupakan bagian keselamatan. Ya, itu adalah bagian kehendak Allah yang harus saya dan saudara harus laksanakan. Ya, bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi kita harus tetap terus bergerak, berusaha. Ya, kita harus ada tindakan konkret. Ya, kita harus dapat mengimplementasikan akan kehendak Allah di dalam kehidupan saudara-saudara, sehingga bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Allah yang akan terjadi. Itu sangat dahsyat. Doa ini akan membuka, ya, akan membawa saudara-saudara menjadi semangat, menjadi kuat. Ya, kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, walaupun kita dihadapkan dengan kesusahan, penderitaan, kita dihadapkan dengan tantangan, kita dihadapkan dengan cobaan, godaan, kita dihadapkan dengan kesesakan, ancaman, ya, dan lain-lainnya. Tetapi ketika, ya, kita berseru kepada Tuhan dan berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan saja yang jadi, maka kita akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Bahkan kita disebut sebagai orang yang lebih, kita orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Ya, jadi kita harus berusaha, kita harus terus dapat merealisasikan akan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian kita kepadanya, yaitu bahwa Ia akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita memiliki keberanian iman. Kita harus percaya dengan yang sungguh bahwa Allah pasti akan menjawab doa kita. Ya, akan tetapi bukan kehendak Tuhan, ya, bukan menurut manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, maka doa kita akan dapat dikabulkan. Jadi artinya kita dapat sampaikan dengan bersungguh-sungguh, dengan percaya, dan kita berserah kepada Tuhan. Ya, apakah doa kita diterima atau tidak diterima, itu adalah hak Allah, karena Allah berdaulat. Ya, disebutkan bahwa Allah akan menjawab doa kita menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14 yang sudah kita bacakan tadi. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu pada saat, ya, Tuhan Yesus Kristus diperhadapkan, ya, dengan kematian, ya, maka Dia berkata bahwa di dalam pembacaan kita Lukas tadi, ya, di sini kalau kita lihat dari mulai 4:40 bahwa, ya, setelah tiba di tempat itu berkatalah Yesus kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Ia menjauhkan diri dan mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku,
jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi inilah doa yang menggemparkan bagi kita sebagai orang yang percaya. Ya, telah terjadi doa yang sangat luar biasa, yang sebagai sebutkan tadi dapat menggoyahkan, menggemparkan, menghebohkan akan jagat raya pada saat itu. Ya, karena di mana Yesus Kristus adalah putra Allah dan dia adalah juga bagian dari Tritunggal Allah, ya, berkata demikian bahwa ya, kalau kiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, ya, akan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi artinya di sini melambangkan kerendahan hati, ya. Kita diajarkan untuk berserah total kepada Tuhan, ya. Kita tidak boleh melakukan kehendak kita sendiri. Kadang-kala banyak orang yang percaya, orang Kristen yang melakukan kehendaknya sendiri, lebih percaya kepada kehendak sendiri, ya. Akan tetapi kehendak manusia atau kehendak kita, ya, itu adalah hasilnya akan mengecewakan, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa janganlah engkau menganggap dirimu bijak, ya, janganlah menganggap dirimu kuat supaya jangan engkau jatuh, kata firman Tuhan. Janganlah kita menganggap kita ini yang paling kuat, ya, karena kita ini adalah debu adanya, kita ini adalah daging yang penuh dengan kelemahan, penuh kekurangan. Akan tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan dan kita berserah total kepada Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, dan kita berkata bahwa bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara. Ya, saya percaya, saya imani bahwa doa seperti itu, ya, akan Tuhan perhitungkan dalam kehidupan saudara-saudara. Ya, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Akan tetapi kembali lagi bahwa, ya, doa kita itu akan terjawab asalkan kita menuruti akan kehendak Tuhan, ya, menurut kehendaknya saja itu akan terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan juga katakan bahwa di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, melainkan kehendak Allah. Jadi waktu-waktu yang terakhir ini, ya, kita harus pergunakan, ya. Firman Tuhan katakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, ya, Efesus pasal 5 ayat 14, ya. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat, ya, kata firman Tuhan. Jadi kita jangan mengikuti keinginan kita sendiri, ya, di waktu-waktu yang sudah hampir mendekati akan kedatangan Tuhan. Ya, kita harus menggunakan waktu-waktu ini, ya, menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak manusia, atau bukan menurut